Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah Xpeng G6 Pro, salah satu line up dari Xpeng di Indonesia saat ini. Jadi sekarang mereka ada dua di Indonesia. Ada Xpeng X9, ada Xpeng G6 ini. Dan mereka kalau membuat mobil ya, Xpeng itu selalu membuat mobil dengan kualitas terbaik dan juga sangat canggih. Mobil ini Xpeng G6 dijual dengan harga 600 sampai 700 juta rupiah. Tapi yang ditawarkan di mobil ini itu seperti mobil yang harganya di atas 1 miliar rupiah. Seperti build quality-nya sangat luar biasa. Mobil ini material-materialnya sangat bagus. Kerasa sangat mahal sekali, nanti aku akan bahas. Dan juga fitur-fiturnya yang sangat canggih sekali. Mobil ini fitur Advanced Driver Assistance System-nya itu sangat lengkap. Bahkan ini mobil bisa nyetir sendiri di Indonesia. Luar biasa banget. Jadi dalam video ini kita akan bahas mulai dari kenyamanannya, seberapa keren bentuknya, dan juga seberapa worth it mobil ini untuk kita miliki. Xpeng G6 ini enak untuk jadi daily drive karena dia bukan mobil yang terlalu besar tuh, enggak, dia jatuhnya seperti compact SUV juga mungkin ya, karena dia tidak begitu besar, tidak terlalu lebar, enak lah pokoknya untuk kita bawa sehari-hari. Ditambah lagi karena jarak tempuhnya yang juga jauh, mobil ini bisa menempuh jarak sampai dengan 525 km. Itu sangat jauh, bisa keluar kota, tapi kalau untuk dalam kota pun itu sudah sangat-sangat cukup menurutku. Terus kalau untuk kenyamanannya, suspensi memang dia bukan yang terlalu empuk, enggak, masih ada sedikit kerasnya suspensinya. Cuman pas gitu untuk di Indonesia settingan suspensinya itu. Jadi membuat mobilnya pun juga dia nggak terlalu limbung mobilnya. Jadi handlingnya ini juga masih sangat presisi, sangat bagus menurutku handlingnya. Kekedapan kabinnya juga bagus karena dia sudah pakai double glass untuk kaca bagian depan kanan sama bagian kiri. Jadi kekedapannya bagus, sangat-sangat bagus. Bahkan kalau ngelakson aja, klakson mobil ini sebenarnya kenceng ya. Cuma kalau dari dalam kabin tuh kayak kecil suara klaksonnya. Padahal di luar suara klaksonnya itu kenceng aslinya. Enak. Dan seperti aku bilang, jadi memang desain dari mobil ini tuh compact. Dan aku juga suka sama desain di mobil ini. Xpeng menyebut mobil ini sebagai ultra smart SUV coupe. Jadi mobil ini dikategorikan sebagai SUV yang bentuknya itu coupe, jadi landai bagian belakangnya ini. Dan aku suka banget sama bentuknya karena bentuk dari mobil ini keren, baik depan, dari samping maupun dari belakang juga. Nah, bentuknya aku suka, apalagi dia memiliki velg yang ukurannya pas, ukurannya 20 inci yang kelihatan sangat proporsional menurutku untuk mobil ini. Dan kategori dan jenis velg itu bagus sih, dia ada warna satin dengan warna hitamnya gitu juga. Bentuk depannya ini simpel banget ya. Kita lihat ada light bar dari ujung sampai ujung. Kalau sebelum facelift itu logo Xpeng di tengahnya. Itu ada di bagian tengah-tengah antara light bar ini. Sekarang dipindah ke atas sama mereka, jadi ini full dari ujung sampai ujung. Dan ini 2-in-1 sampai lampu indikator. Jadi lampu indikator ada di bagian kanan sama kiri dari light bar depan ini. Lampu dia sudah LED pasti, proyektor yang terang banget. Ada dua lampunya, yang bawah untuk lampu utama, yang atas untuk lampu jauhnya, untuk lampu dimnya. Sama di bawah ada grill kecil, ini untuk pendinginan motor listriknya. Bagian belakangnya nih loh, karena dia versi facelift ya, jadi dia ada tambahan ducktail di bagian atas sini. Karena sebelumnya rata kan, sekarang ada ducktail, kelihatan lebih sporty juga. Lampu dari ujung hampir sampai ujung juga, karena kepotong di tengah untuk kamera di sini. Di tengah ada logo Xpeng, di bawah sini ada logo G6. Kita buka bagasinya. Nah, bagasinya dia besar. Bagasinya besar, ditambah lagi ini ada separator. Bisa kita tarik. Nah, separator ini untuk melindungi barang kita juga supaya nggak kelihatan dari luar. Bisa kita lipat lagi. Sama ada subwoofer di bagian kiri. Oke. Nah, karena ini adalah sebuah mobil listrik, pasti teman-teman juga pengen tahu seberapa jauh mobil ini bisa jalan. Mobil ini memiliki kapasitas baterai 80,6 kWh. Motor listriknya ada di bagian belakang yang menjadikan mobil ini
rear wheel drive atau penggerak belakang. Nah, mobil ini aku kagum ya, dia bisa di charge 10-80% hanya dalam 12 menit aja. Itu bisa menambahkan range sampai dengan 460 km dalam 12 menit aja. Karena ya, ini mobil bisa memiliki daya serap sampai dengan 430 kW dengan ultra fast charging. Jadi, dan itu setahu di Indonesia baru mobil ini aja yang bisa seperti itu. Jadi mobil sudah support platform yang namanya 5C dari XPeng, dan charger yang 430 kW itu baru hanya ada satu setahuku, yaitu di Living World Alam Sutera. Jadi XPeng bekerja sama dengan brand Voltron namanya, itu tempat SPKLU terkenal juga di Indonesia. Mereka membuat ultra fast charging yang dayanya itu 480 kW. Dan mobil ini sudah bisa support untuk menyerap hampir semua itu. Ini keren banget XPeng, luar biasa. Kagum banget aku begitu dengar bisa nge-charge secepat itu. Mobil ini tenaganya besar ya, 292 PS dan torsinya 440 Nm. Dan ini adalah sebuah listrik. Jadi kalau misalnya kita perlu tenaga, kita gas aja. Itu langsung keluar semua tenaganya. Enaknya mobil listrik tuh gitu, instan tenaganya. Dan ini bukan versi XPeng Gen 6 yang paling kenceng ya, ada yang lebih kencang lagi yang performance. Yang 0 sampai 100 km per jamnya itu cuma 4 detik. Sedangkan yang aku tes ini yang G6 Pro itu dia 0 sampai 100 km per jamnya tuntas hanya dalam 6,5 detik. Itu nggak pelan juga, itu termasuk kenceng. Seperti aku bilang di awal tadi, fitur-fiturnya lengkap banget. Ini mobil harganya 600 sampai 700 juta, tapi bisa menawarkan fitur-fitur kayak mobil yang harga di atas 1 miliar lebih. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan Advanced Driver Assistance System atau kita biasa dengar ADAS ya. Jadi dalam paket fitur itu, yang pertama ada Adaptive Cruise Control. Cruise Control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya. Terus juga ada Lane Keeping Assist, menjaga supaya mobil ini tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Jadi pastikan kalau mau pindah lajur, itu pakai lampu indikator. Kalau nggak pakai lampu indikator, dia akan mencegah kita untuk pindah lajur. Tapi itu fiturnya bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan juga. Ada Forward Collision Warning. Jadi kalau mobil ini mendeteksi ada mobil di depan melakukan emergency braking, lalu kita nggak siap, mobil ini akan langsung membantu secara otomatis melakukan emergency braking. Dan sekali lagi, itu fiturnya kita bisa aktifkan, bisa kita nonaktifkan juga. Ada rear collision warning, kurang lebih sama seperti forward collision warning, cuman bedanya ini untuk pada saat kita mundur. Jadi kalau pada saat kita mundur, mobil ini mendeteksi ada mobil atau kendaraan lah pokoknya yang mau melintas di bagian belakang, mobil ini akan langsung membantu dan langsung mengerem sendiri secara otomatis supaya mencegah juga dari hal-hal yang nggak diinginkan. Terus fitur favoritku dari XPeng-nya adalah karena dia sudah bisa dikoneksikan ke HP, dia ada aplikasi XPeng, kita bisa menyambungkan mobil ini dengan HP kita. Itu kita bisa melakukan berbagai macam hal hanya dari HP-nya aja. Misalkan yang pasti unlock atau lock mobilnya dari HP, terus juga maju mundurin mobilnya hanya dari HP aja. Sama juga bahkan kita bisa parkirin mobil ini hanya dari HP aja. Jadi pada saat kita mau parkir di mall, terus parkiran agak sempit gitu ya, itu kita bisa turun dari mobil, terus kita set dari HP, mobil itu bisa parkir sendiri tanpa ada drivernya atau ada orang di bagian dalam mobil. Jadi emang canggih banget. Ini mungkin bisa aku bilang sebagai salah satu mobil tercanggih di Indonesia saat ini dengan harga yang sangat-sangat masuk akal sekali. 800 juta tapi fiturnya komplit banget dan canggih banget menurutku. Bagian dalamnya ini simple banget, betul-betul hampir nggak ada tombol fisik sama sekali. Jadi kayak seperti handbrake atau electric parking brake itu ada di bagian tengah sini. Terus juga ya betul-betul yang tombol fisik luar hanya hazard di bagian atas, tombol SOS sama untuk nyala matikan lampu. Udah itu aja. Sama paling di setir sama untuk power window-nya. Tapi nggak apa-apa, aku suka dalamnya ini simple, dia posisi berkendaranya enak, sangat enak posisi berkendaranya karena setir bisa diatur tilt dan teleskopik juga, jadi dapat yang paling enak. Dan XPeng ya, ini aku sukanya ya, setiap kita merubah posisi duduk kita walaupun sedikit, misalkan gini, itu langsung keluar di sini seat memory, mau kita save apa enggak perubahan tadi itu keren juga. Atau enggak kita pada saat udah dirubah-rubah kursi kita sama orang,
kita sentuh sedikit aja, bisa kita pencet yang tanda balik ini, dia akan langsung mengembalikan posisinya seperti yang kita save sebelumnya. Itu bagus juga, berlaku juga untuk kursi bagian kiri, karena kanan kiri pengaturannya sudah elektrik. Layar tengah ini besar banget dan pengaturannya juga sangat smooth layarnya ini, seperti 120 Hz atau 120 fps. Mode berkendara ada 4, ada Eco, ada Comfort, ada Sport, dan Individual. Individualnya kita bisa custom sendiri, seperti power steeringnya mau seperti apa, light, normal, apa heavy, rasa dari pedal gasnya mau seperti apa, bahkan regenerative braking ada 4 level juga bisa kita atur. Dan bukan hanya itu, kita bisa nonton YouTube di sini, bisa browsing juga lewat pakai internet di sini. Keren sih, keren banget. Dan ini kurang lebih depan ini mirip sama Xpeng X9 yang waktu itu aku pinjam juga, mirip banget. Sama di atas ini ada streaming rear view monitor. Jadi spion itu bisa digantikan dengan live gambar kamera di belakang, dan itu bisa kita atur juga dari tengah sini. Kita pencet streaming rear view monitor, streaming rear view mirror, kita bisa nyalakan, bisa kita matikan dari sini. Dan bahkan bisa kita zoom, kalau kita mau, bisa kita naik turunin juga. Keren sih. Sama untuk spion juga dari sini, bisa kita atur-atur dari sebelah sini juga, kanan kirinya semua. Ini memang agak repot sedikit sih menurutku sih, karena termasuk ngelipat spion pun juga dari tengah sini. Jadi harus pencet-pencet lagi. Kalau aku sih lebih suka yang ada tombol fisiknya di sini langsung, lebih simpel. Kalau ini butuh prosesnya dulu sedikit kalau menurutku ya. Bagian belakangnya ini lega ya, tinggiku 177 cm. Sisa legroom dia masih ada sekitar 5 jari lah kurang lebih. Sisa headroom di masih 10 jari lebih ini. Karena di atasnya full kaca kan, jadi bisa lebih lega lagi untuk headroomnya. Di tengah juga ada armrest, sangat empuk armrestnya. Lengkapi dengan cup holder di depannya 2. Bagian belakangnya sih simpel gitu aja, nggak ada apa-apa. Cuma 2 colokan USB-C aja. Udah cuma itu di bagian belakangnya, simpel banget tapi enak dan menurutku nyaman sih bagian belakangnya. Untuk perjalanan jauh juga pasti nyaman ini. Jadi untuk menjawab pertanyaanku di awal tadi, apakah mobil ini worth it untuk dipertimbangkan untuk dibeli apa enggak? Jawabannya iya kalau menurutku sih. Kenapa? Karena ini mobil harganya 600 sampai 700 juta rupiah sekali lagi. Yang ditawarkan itu rasanya seperti mobil yang harganya di atas 1 miliar. Interiornya, kualitasnya, bentuk bodinya, luarnya itu keren banget. Satu itu. Yang kedua, fitur-fiturnya lengkap banget, fitur safety-nya lengkap banget. Jadi membuat kita kerasa safe banget untuk bawa mobil ini. Terus tenaganya sudah sangat-sangat cukup. Lebih dari cukup menurutku tenaganya ini. Karena kita untuk sehari-hari aja kan, bukan untuk kebut-kebutan kalau pakai mobil ini. Terus nge-charge mobil ini bisa cepet banget, 10% sampai 80% hanya dalam 12 menit. Dan setauku belum ada mobil listrik di Indonesia yang bisa di-charge sebegitu cepatnya. Ioniq 5 pun itu dia nggak segitu cepatnya. Dia bisa menyerap daya untuk fast charging hanya sampai 350 kW. Sedangkan mobil ini bisa 430 kW. Ini luar biasa banget sih. Dan mobilnya yang pasti, mobilnya nyaman. Mobilnya nyaman untuk sehari-hari. Pokoknya enak. Kalau teman-teman nyari mobil listrik dengan budget 600 sampai 700 juta, ini wajib dipertimbangkan sih kalau menurutku. Bagus banget ini mobil, top Xpeng. Mungkin begitu videoku mengenai Xpeng G6 Pro ini. Sungguh aku juga suka banget sama mobil ini. Dan mungkin bisa dibilang masuk ke daftar mobil yang pengen aku punya juga sih. Karena ini mobil keren, harganya juga sangat masuk akal dengan fitur-fitur dan juga kenyamanan yang ditawarkan oleh mobil ini. Dan terima kasih banyak Xpeng Indonesia sudah meminjamkan aku mobil ini selama 1 minggu bahkan untuk aku review. Dan bukannya review, aku nikmatin juga nih mobil karena enak juga untuk sebagai daily drive ini mobil. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton reviewku ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Oh ya, dan sekali lagi harganya dia di kisaran 600 sampai 700 juta rupiah. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.